umat yang Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan tentu saja apapun masalah yang sedang engkau alami, tetaplah berserah dan bersandar kepada Tuhan. Percayakanlah segala kekuatanmu kepadanya, maka dia akan bertindak dan mengatasi segala masalahmu. Lewat apa? Tentunya lewat hikmat yang dia berikan kepadamu, sehingga kau mampu menyelesaikannya satu persatu, saudara. Jangan pernah berlari dari masalah. Hadapi satu persatu masalah, karena engkau diciptakan dan dibentuk Tuhan segambar serupa dengan dia. Engkau dibuat Tuhan bukan di pecundang, tapi di pemenang dalam setiap masalahmu. Amin, kekasih Tuhan. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Minta untuk Roh Kudus untuk kita mengenal firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan di hari ini, bahwa kami boleh Tuhan bersama-sama tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita sudah mampu melewati masa-masa pandemi COVID dalam beberapa bulan ini. Dari awal Indonesia menyatakan ada pandemi COVID, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, dan ini sudah di bulan yang ke-7. Namun demikian tentunya setiap gereja masih menimbang-nimbang untuk membuat persekutuan ataupun beribadah di gereja secara offline. Mengapa? Tentunya saja kita akan melihat juga situasinya, saudara. Apakah wilayah kita zona hijau, zona merah, bahkan zona hitam. Kalau kami yang ada di daerah pedesaan, di perkampungan, saudara, tentu saja kami tidak terlalu kena imbas seperti saudara-saudara seiman, gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah perkotaan. Karena khususnya daerah kami di Toho, ini wilayah masih hijau. Sehingga ibadah kita sudah berlakukan seperti biasa, namun kita atur kursi dengan jaga jarak. Jadi tidak membatasi ibadah, namun harus juga menimbang-nimbang bagi saudara-saudara yang di usia lebih daripada 60 tahun. Kalau lagi flu, lebih baik di rumah saja, mengikuti ibadah-ibadah yang sesuai yang telah kita buat dalam ibadah-ibadah online. Saudara kekasih Tuhan, jadi ada beberapa jenis ibadah hari ini sudah kita adakan di dalam gereja-gereja Tuhan, baik ibadah offline seperti biasa gereja-gereja konvensional, ibadah hari Minggu di dalam gedung gereja, namun juga ada ibadah online yang ada di rumah. Kekasih Tuhan umat pilihan Allah, namun disayangkan masih saja ada anak-anak Tuhan yang tetap tidak beribadah. Padahal sudah setidaknya lah ya saudara, kalau tidak bisa datang di ibadah umum, ibadah di gereja, tentunya bisa juga memberikan waktu ibadah di rumah atau ibadah online di hari Minggu. Amat disayangkan banyak anak-anak Tuhan yang masih bias, yang masih cuek, yang masih tidak mau tahu tentang ibadah. Padahal firman Tuhan datang kepada kita dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kekasih Tuhan, firman ini datang kepada orang-orang Ibrani yang pada saat itu berada di luar, kurang lebih dari luar Palestina. Mereka tersebar orang-orang Kristen ataupun orang-orang Yahudi yang sudah jadi pengikut Kristus. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Inilah orang-orang Ibrani yang tersebar di luar Palestina. Kemungkinan besar pada waktu ada masa-masa penganiayaan, ketika kisah para rasul dikatakan para murid
menerima baptisan Roh Kudus, kemudian lalu memberikan Injil dan di penganiayaan di Yerusalem. Nah, orang Kristen pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah yang 3.000 orang bertobat itu, nah mereka ini yang kemungkinan mereka tersebar di luar Palestina dan membangun persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah di rumah-rumah, di sinagoge untuk memuji, menyembah dan mempelajari firman. Kekasih Tuhan, umat yang Allah, Rasul Paulus memberikan surat kepada orang-orang Ibrani supaya mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan. Mengapa? Karena toh kita pahami bahwa Tuhan Allah berkata dalam Keluaran pasal 20, telah dituliskan di sana ada 10 perintah. Jangan ada ilah yang lain di hadapanmu, jangan membuat patung dan sebagainya. Dan hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, hari perhentian, di mana 6 hari engkau bekerja, pada hari ke-7 engkau beristirahat. Engkau boleh mempermuliakan nama Tuhan, di sana engkau beribadah kepada Allah Israel. Kekasih Tuhan, jangan pernah kita lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Jangan pula kita membiaskan dan melupakan engkau dan saya telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah Yesus di kayu salib berkorban untuk kita. Itu sebabnya kita harus memberikan hidup kita kepada Allah. Janganlah kita ini terus-terusan tidak mau beribadah. 6 hari engkau sudah bekerja, Tuhan sudah berikan waktu engkau bekerja. Tubuh ini didesain begitu pas sama Tuhan. Didesain begitu. Ada waktu tubuh ini beristirahat. Janganlah hari ke-7 kau pakai juga. Bahkan kau minta Tuhan kau bisa 1 minggu 8 hari. Tidak cukup. Engkau mengejar mamon tidak akan habis-habisnya, saudara. Bisa mengerti? Firman hari ini datang kepada kita. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa, yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pada waktu itu juga orang-orang Ibrani sudah juga membiasakan diri tidak beribadah dengan sengaja. Kacau, saudara. Kalau engkau sengaja, bahaya. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ke-26. Kita baca bawahnya, saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau saudara sengaja meninggalkan pertemuan ibadah, dikatakan apa? Engkau sudah berbuat dosa. Engkau sudah melupakan hari Sabat Tuhan. Dengan sengaja engkau berbuat dosa. Bahkan dikatakan sesudah engkau mempunyai pengetahuan hari ini, engkau mungkin belum tahu nih firman Tuhan hari ini. Tapi kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, dengar saja firman Tuhan ini, dan engkau masih melakukannya, engkau sudah tahu kebenaran, tetapi engkau dengan sengaja tidak mementaati kebenaran, tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Apa saja sudah, bukan hanya jam ibadah ya. Engkau tahu firman Tuhan berkata jangan membunuh, tapi kau masih membunuh. Maksud saya bukan bunuh ayam, bunuh manusia. Engkau tahu jangan berzina, tapi kau masih berzina. Alkitab ini firman Tuhan datang kepada kita. Engkau tahu sesudah mempunyai pengetahuan tentang kebenaran, tentang firman. Engkau sudah tahu firman, tapi dengan sengaja masih berbuat dosa, maka tidak ada lagi penghapusan dosa. Korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang tahu, kamu tahu kebenaran firman, tapi kamu masih melakukan dosa, melanggar dengan sengaja, engkau itu orang durhaka. Woi, anak Tuhan yang durhaka. Jadi jangan berpikir kau ke surga. KTP-mu Kristen belum tentu kau ke surga, saudara.
KTP-mu agamanya percaya Yesus, jangan tentu kau ke surga kalau engkau dengan sengaja meninggalkan. Pertama tadi dikatakan pertemuan ibadah, lalu di atasnya ada juga tuh hal-hal tentang kejahatan. PP pasal yang maksud saya Ibadah pasal yang ke-10, 24, ayat 23, 24. Kau bisa baca di atasnya, saudara. Pelanggaran dosa yang kau bikin sengaja. Sudah tahu, kau tahu benar mendengar firman, sudah mendengar firman, tetapi engkau masih melakukannya, melanggar firman dengan sengaja, saudara, engkau tidak akan lagi menerima korban penghapusan dosa, kecuali kalau engkau tidak sengaja. Ceplos. Tapi engkau kalau merekayasa tentang dosa itu, saudara, dengan sengaja engkau lakukan. Bahkan kau sengaja pertemuan ibadah, kau sengaja tidak beribadah. Sudah tahu hari ibadah, tapi kau sengaja bersibuk ria. Sudah tahu jam ibadah, tetapi kau tidak beribadah. Dengan sengaja. Ya kecuali kalau engkau sakit parah benar, stroke, tak bisa duduk dengan baik. Loh, tak bisa duduk baik kan kau bisa tidur, bisa dengar. Bisa ibadah online kok hari ini. Jangan pakai alasan, saudara. Jangan pakai alasan. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai pekerjaan Tuhan, dia akan mencintai gereja Tuhan, dia akan mencintai jam-jam ibadah. Bahkan dikatakan, dan semakin giat untuk melakukannya. Saling menasihati, karena ada kata saling menasihati, tetapi marilah kita saling menasihati. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan menasihati saudara yang sudah lama tidak beribadah. Ayo, kembali. Jangan kalah dengan tipu daya muslihat iblis. Amin, saudara. Iblis bisa menipu kita dengan begitu banyak kesibukan. Sibuk urus anak, sibuk urus suami, sibuk urus menantu, sibuk urus mertua, sibuk urus mertua, orang tua, dan sebagainya. Memang 24 jam hari Minggu itu mengerjakan segala sesuatunya. Saudara, beri waktu kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya dalam pertemuan ibadah. Haleluya. Kiranya firman jadi berkat bagi kita bersama hari ini. Jadi pelaku-pelaku firman, jangan pernah meninggalkan jam ibadah kita, baik ibadah yang online maupun yang offline. Saudara tidak bisa offline, tidak bisa datang ke gereja karena COVID, karena situasi, saudara bisa ikuti ibadah online. Tapi kalau sudah semuanya boleh berjalan baik, saudara datanglah ibadah offline. Di sana ibadah konvensional, saudara bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendorong, saling mendukung. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Tuntun kami Tuhan untuk kami tidak meninggalkan jam-jam pertemuan ibadah kami yang sudah Tuhan tetapkan dalam gereja-gereja lokal di mana kami beribadah di hari ini. Dalam nama Yesus Bapa berdoa memberkati saudara-saudaraku yang telah mendengar firman hari ini. Jika ada di antara mereka sedang sakit, saudara kekasih, jika engkau sedang sakit hari ini, pegang bagian tubuh yang sakit. Karena firman berkata, oleh bilu-bilu darah Yesus, engkau menjadi sembuh. Tuhan, aku berdoa untuk tangan-tangan yang memegang bagian yang sakit. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan, kau berfirman, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Aku berdoa kalau Yesus yang dulu pernah menyembuhkan mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh dibangkitkan, bahkan mati dibangkitkan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus hari ini untuk saudara yang sedang menyentuh bagian tubuh yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga menolong anak-anakmu jemaat Tuhan yang hari ini yang punya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah Tuhan pekerjaan. Engkau menolong mereka dengan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan suatu besar masalah mereka. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan, bila firman-Nya berkat bagi saudara, sehingga bagian kepada teman-teman saudara seimanmu agar mereka punya berkat yang sama. Semakin hari kita bersama-sama berakal, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis bagi kerajaan Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.